Pemerintahan Kabupaten Sijunjung. Lalu yang sama-sama kita hormati, di sini mitra saya ada Pak Kusworo, Kepala Balai BPPW Sumatera Barat, beserta juga ada rekan-rekan dari Balai BWS 5 dan juga ini Pak Satker dari Perumahan. Terima kasih sudah datang. Lalu kepada ini kalau ini saudara saya nyebutnya. Saudara saya Bapak Daswanto, anggota DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Sijunjung, ada Pak Afrizal PB, Pak Aroni Basri dan juga Bu Zalmiati. Terima kasih. Lalu seterusnya kepada seluruh penerima manfaat dari program-program aspirasi dari saya, Komisi 5 DPR RI, yang semua insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saya mau ngucapin terima kasih. Saya sudah diundang ke sini. Apa saya ngundang ya? Saya undang ya? Berarti ucapan terima kasihnya diganti. Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung dan juga yang sudah hadir, yang sudah datang mau bersilaturahmi dengan saya pada siang hari ini, terutama kepada Pak Bupati. Ya, saya sangat apresiasi dan saya sangat bangga dengan Bupati Sijunjung yang super aktif. Ya, betul. Ini tepuk tangannya untuk Sijunjung. Yang beruntung itu siapa? Sijunjung. Karena jarang-jarang ada bupati masih muda seaktif ini. Pak Bupati ini top loh. Memang banyak sekali usulan-usulan yang masuk ke pusat. Itu berkat usaha dari Pak Bupati sendiri. Terima kasih Pak Bupati sudah mengakomodir kebutuhan kita hari ini untuk pertemuan hari ini. Kalau dari saya pada intinya tadi Pak Bupati udah nodong langsung kepada balai, saya siap mendukung. Saya dari Komisi 5 DPR RI perwakilan Sumatera Barat siap mendukung segala program-program yang sudah dicanangkan, dirancang oleh Kabupaten Sijunjung. Tadi saya dengar ada kawasan Silokek Geopark. Kalau Pak Bupati lihat waktu awal-awal saya rapat di Komisi 5, saya pernah perjuangkan kawasan ini. Nah, insya Allah nanti tinggal kita kolaborasikan, kita sinergikan bagaimana caranya kita membangun kawasan pariwisata ini. Karena memang saya setuju pariwisata ini salah satu andalan dari Provinsi Sumatera Barat. Saya sedih juga, sebenarnya potensi pariwisata kita banyak. Potensi kita bagus, nggak kalah dengan yang di timur. Kalau Sijunjung punya Silokek, pesisir punya Mande, ya, Padang punya pantai-pantai yang bagus, kita nggak kalah sebenarnya dengan Papua, ya, dengan kawasan-kawasan timur kita nggak kalah. Tinggal bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dan seluruh mitra bekerja sama untuk membangun pariwisata tersebut. Kebetulan salah satu tujuan cita-cita dari Pak Presiden itu kan meningkatkan pariwisata. Makanya banyak sekarang ini program-program untuk tujuannya peningkatan pariwisata, termasuk sektor penunjang pariwisata. Dan kemarin saya rapat di Badan Anggaran bersama-sama dengan Kementerian Keuangan untuk tahun 2023 dan sampai seterusnya, insya Allah fokus anggarannya berubah. Yang tadinya untuk penanganan COVID-19, saya juga capek ya, kopat COVID. Ya, Kementerian Mitra juga capek kan ya, semua direfocusing, kopat COVID. Kalau perumahan santai dia, nggak terlalu refocusing, nggak berasa dia. Yang terasa Pak Kusworo, terasa banget itu perubahan anggarannya ya, refocusing. Nah, untuk 2023 dan seterusnya, memang anggaran ini ditujukan untuk pemulihan ekonomi. Dan yang kedua itu untuk ketahanan pangan. Jadi saya rasa pemerintah pusat siap mendukung segala program-program yang tujuannya ke arah dua tadi. Ketahanan pangan, karena kita pengen kita bisa memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri dulu, baru kita keluar.
Lalu yang kedua tadi untuk peningkatan pemulihan ekonomi. Karena memang kita ini sangat-sangat terdampak oleh refocusing anggaran kemarin, perekonomian semua sektor terdampak. Nah, masyarakat yang paling merasakan siapa? Masyarakatnya. Masyarakatnya, pemerintah merasa juga ya anggarannya berubah, dipotong semua. Akhirnya banyak program nggak jalan. Tapi yang paling merasakan deritanya itu masyarakat. Makanya saya di sini, Pak Bupati, anggota DPRD, semua mitra, saya siap untuk berkolaborasi bagaimana Kabupaten Sejujuk ini bangkit hendaknya di tahun 2023 nanti. Nah, kepada seluruh penerima manfaat saya ucapkan selamat ya, kepada yang pelaksana PISEL Kotaku, saya harap kemarin itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk juga P3 TGAI, agar umur dari pembangunan tersebut bisa panjang. Artinya yang bisa merasakan bukan cuma Bapak Ibu di sini saat ini, tapi juga sampai ke anak-anak kita nanti harapannya. Jangan sampai dengan anggaran yang sudah banyak kita gelontorkan bersama-sama, tetapi umurnya nggak panjang. Akhirnya baru setahun 2 tahun minta lagi. Ya, kalau mintanya penambahan sih nggak apa-apa. Tapi kalau mintanya di titik yang sama ini kan bahaya. Ya, tapi saya rasa Kabupaten Sejunjung ini orangnya jujur-jujur. Ya, nggak minta duit kan kemarin ya? Ada loh Pak Bu ya, terutama di perumahan ya. Saya dengar beritanya katanya BSPS itu bayar 1 juta. Di sini ada nggak? Nggak ada ya? Oke, bagus. Ini di kabupaten lain. BSPS katanya bayar 1 juta. Bayangkan Pak, saya ngasih rumah untuk Sumbar ini 2.000. Berarti kalau kali 1 juta 2 miliar. Untung nggak tuh orang? Untung. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada ya, alhamdulillah. Bahkan itu bilangnya 1 juta buat Bu Atari, kata. Pak Bu, saya nggak perlu uang. Bener deh. Kalau saya butuh uang, saya nggak jadi anggota dewan. Karena dewan itu nggak ada duitnya. Kalau saya mau cari uang, saya mendingan jadi pengusaha. Lebih banyak duitnya. Saya nyantai-nyantai di rumah duitnya banyak. Kalau jadi dewan Pak Bu, turun terus, harus berjuang. Tapi ini cita-cita pengabdian saya. Tadi Pak Bupati bahas beliau pengabdian untuk Kabupaten Sejunjung. Saya juga yang muda-muda ini waktunya pengabdian. Saya mengabdikan waktu saya, perjuangan saya, usaha saya untuk Sumatera Barat pada umumnya. Ini pengabdian. Makanya alhamdulillah saya komisinya komisi 5. Semua programnya padat karya, bedah rumah, irigasi semua, karena ini bentuk pengabdian saya. Nah, di sini saya juga merasa senang ya, Pak Bupati selalu, Ibu kami ada program ini, butuh ini, Kabupaten Sejunjung gitu ya. Makanya Pak Bupati besok maju lagi ya. Siap mendukung Pak Bupati besok? Iya. Satu periode Bupati kan cuma 2 periode, berarti ketiganya maju gubernur ya nggak? Kan untung juga loh Sejunjung ada yang jadi gubernur, ya apa enggak? Iya. Jadi itu, nah terakhir ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur dari pemerintahan kabupaten, Pak Bupati, SKPD semua, juga Pak Camat, tadi lupa penghormatan, Pak Wali di sini ganteng-ganteng ya, Bupatinya ganteng, wali-walinya gagal-gagal juga nih saya lihat, kalah kabupaten lain. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh wali-wali, camat, Pak Bupati, karena kenapa? Terima kasih kenapa? Program saya ini nggak akan lancar kalau nggak disupport dari pemerintah kabupatennya, nggak disupport dari Pak Camat, Pak Walinya. Contoh, ada satu kabupaten, saya nggak perlu sebut satu kabupaten mana, saya kasih program bedah rumah. Ini yang dari perumahan pasti tahu nih problemnya, sampai viral kemarin. Bupatinya turun tangan tapi nggak selesai juga karena walinya. Kalau kita bahasa apa kucing aja ya bahasa. Iya Pak, ini mohon maaf ya. Jadi saya kasih program bedah rumah. Ini alasan kenapa kalau nggak disupport programnya nggak lancar. Saya kasih program bedah rumah di situ. Sekitar ada 50, saya kasih 50 rumah. Senang nggak masyarakat? Senang. Tapi walinya menolak. Alasan walinya, ini bukan usulan saya.
sana, Pak, ini usulan Bu Atari. Tapi ini BSPS ini usulan saya. Saya pernah usulkan. Tapi bukan ini usulannya, kan saya bingung. Di mana-mana BSPS usulan anggota dewan. DPR pula, DPRD aja nggak bisa mengusulkan BSPS kan? Nah, jadi itu, kalau walinya tidak bisa lurus niatnya, tidak bisa memikirkan kesejahteraan masyarakatnya, ini program nggak akan lancar. Maka tepuk tangan untuk walinya semuanya. Menerima program dari siapapun yang penting bermanfaat untuk masyarakatnya, itu wali yang betul. Ya, karena kalau nggak susah loh, Pak Bupati susah. Pada ketawa sebenarnya. Jadi itu. Saya ucapkan selamat saat ini kepada Kabupaten Sujung. Untuk 2023 masih ada Bu, masih. Selama saya masih di Komisi 5, selama Pak Beni masih jadi Bupati, program ini akan terus berlanjut sampai ke depannya. Tapi sampai 2024. 2024 saya sama Pak Bupati kampanye lagi kita. Kalau kita kepilih lagi, kita lanjut tetap di Komisi 5. Tapi kalau enggak, saya istirahat. Amin. Ya, jadi itu mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang paling penting juga saya ucapkan terima kasih kepada mitra saya, kepada seluruh balai yang terus bekerja dengan maksimal untuk verifikasi, survei dan segalanya. Saya dari sebagai mitra di pusat siap juga bekerja sama apabila ada aspirasi dari balai, kebutuhan-kebutuhan balai yang perlu disampaikan ke pusat. Mungkin itu sedikit banyaknya, tapi saya senang banget kesini ya. Ini ramai sekali. Saya tuh rindu banget loh sama si Junjung. Kayaknya masyarakatnya adem-adem gitu. Gak ada yang konflik-konflik ya. Beberapa daerah konflik mulu, saya pusing. Masyarakatnya ya. Tapi kalau di sini saya lihat adem-adem. Insya Allah saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Beni, Pak Bupati, si Junjung ini bisa maju. Dan juga Bapak Ibu lihat ini contoh. Ini contoh yang kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini contohnya. Ini keuntungannya punya anggota dewan di pusat kerjasama dengan bupatinya. Ini contohnya. Apa contohnya? Programnya banyak nggak? Banyak. Ada aspirasi saya, ada aspirasi dari bupati. Banyak nggak programnya? Banyak. Nah, ini menjadi buah pemikiran, ini buat dipikirkan, ini contoh si Junjung ini berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Jadi mungkin itu sedikit banyak